Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa kita rasakan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Bagi saudara-saudari yang sedang terbaring lemah, Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Hari ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu fakta yang tidak terelakkan bahwa ketika kita kehilangan seseorang yang kita begitu kasihi, maka keadaan duka sering kali menyelimuti kehidupan kita. Duka yang mendalam terjadi karena kita tidak dapat lagi merasakan kehadirannya. Demikian juga yang terjadi pada para murid Yesus. Pada awalnya mereka begitu berduka karena Yesus yang telah bangkit bersama dengan mereka, namun harus kembali meninggalkan mereka karena Yesus terangkat ke surga. Para murid kehilangan guru yang mereka begitu agungkan. Namun kesedihan mereka tidak berlarut. Nas hari ini tentang keadaan murid Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan wujud bahwa karya penyelamatan umat manusia telah selesai di dalam Dia. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya duka cita para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus seketika berubah menjadi sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem, bersukacita memuliakan Allah di bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap umat manusia yang percaya pada Kristus hendaklah melakukan apa yang dilakukan oleh para murid, yakni senantiasa memuliakan Allah. Adalah baik bila kita memuliakan Tuhan karena Ia memberi kita kesehatan, kekuatan, dan keuntungan, kekayaan, dan banyak hal lainnya. Tetapi kita harus mengingat bahwa semua berkat-berkat itu hanyalah sementara. Yang perlu membuat kita dan meyakinkan kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan adalah karena karya penyelamatan Kristus serta tempat yang disediakannya, yaitu surga yang kekal untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa bersyukur dan memuji Dia atas segala berkat keselamatan yang Dia berikan dan Dia anugerahkan kepada kita. Sukacita atas kehidupan yang kekal akan menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk hidup dan berbuat baik di dunia ini, terutama di dalam menjalani aktivitasnya setiap hari. Jika kita bekerja dalam keadaan yang penuh sukacita,
maka kualitas kerja kita juga akan baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Maka apapun yang kita lakukan hari ini, biarlah itu semua adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Kiranya kita senantiasa memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita miliki. Karena semua berasal dari Dia, maka kita juga akan mempersembahkannya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Semoga firman hari ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bila hari ini firman-Mu telah diperdengarkan untuk mengawali segala pekerjaan kami, aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa memuliakan Engkau di dalam rasa takjub dan syukur kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuliakan Engkau. Bahkan dengan talenta, dengan harta, dengan apapun yang kami miliki, biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang hidup bagimu sebagai wujud iman kami kepadamu. Ya Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Secara khusus kami mendoakan seluruh saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang sedang sakit, Bapak Cornel yang sakit diabetes dan sakit saraf kepala bagian belakang dan juga di bagian telinga. Kami juga mendoakan suami dari Ibu Elena yang sedang diisolasi mandiri karena hasil dari swab antigennya positif. Tuhan beri kesembuhan kepada beliau. Juga kepada Inang Mary Aritonang. Berharap agar Tuhan memberi kepadanya pemulihan di bagian kaki dan dapat lepas dari tongkat yang selama ini membantunya untuk berjalan. Kiranya Tuhan memberi keajaiban. Juga untuk Ibu Helda Kumesan yang mengalami penyempitan di kaki kanan dan luka yang sampai hari ini harus rawat jalan ke rumah sakit. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, kami mendoakan mereka semua. Tuhan berkatilah melalui para medis dan juga obat, dokter perawat, makanan, minuman. Jalan Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Kami mendoakan juga keluarga Edison di dalam beban keluarga mereka karena usaha ekonomi yang semakin sulit. Tuhan beri buka jalan keluar agar mereka mendapatkan berkat-berkat-Mu dan memberikan kepada mereka hikmat untuk memulai kembali usaha mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi keluarga yang merindukan keturunan. Berkatilah ya Tuhan, Inang Tina Siahaan bersama dengan Amang Daniel Tampu Bolon, Inang Tiur Sihombing bersama dengan Amang Herianto Siahaan, Inang Nengsi Margarita Napitupulu bersama dengan Amang Didi Kurniawan Manurung. Ya Tuhan, tangan-Mu begitu ajaib, rancangan-Mu begitu sempurna. Atas ketiga keluarga ini kami bermohon, kiranya Tuhan mendengarkan seruan dan doa mereka yang menantikan bertahun-tahun keturunan yang belum juga Tuhan berikan hingga hari ini. Kiranya Tuhan menjawab doa mereka di waktu yang terbaik. Biarlah mereka menerima kasih karunia-Mu melalui keturunan yang akan Tuhan anugerahkan kepada keluarga mereka. Saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Saudari Irene Boru Sidaputar, berilah ya Tuhan pasangan hidup kepadanya di waktu yang tepat sesuai dengan rencana-Mu. Engkau memberi kiranya kepadanya pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Waktumu tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Berilah kemurahan kepada saudari Irene Burusida Butar, agar dengan kemurahan-Mu dia akan menemukan pasangan hidupnya. Juga bagi saudara kami Supriyanto Siahaan, biarlah tetap di dalam perlindungan naungan kasih-Mu dan dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, karena Engkaulah yang memelihara kehidupannya. Dan segala yang sedang kami harapkan, kami doakan, kiranya Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon hanya kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin didoakan atas beban hidup yang sedang digumuli, diperkenankan untuk menuliskan topik doa di kolom komentar dan atas nama siapa doa ditujukan. Kami akan mendoakan dan menjadi topik doa dalam renungan pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.